Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar untuk kita semuanya? Bapak berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selama Bapak menjelaskan pembelajaran, Bapak berharap anak-anak dapat mengikutinya dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, terhadap sekolah. Nah, bagaimana caranya kita menjaga lingkungan yang ada di sekolah, yang ada di rumah. Kalau pembelajaran sebelumnya, Bapak telah menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban kita untuk menjaga sumber energi yang ada supaya tidak habis. Nah, di pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan rumah dan terhadap sekolah. Silakan anak-anak menyimaknya dengan baik. Contoh hak yang pertama, anak-anak berhak mendapatkan makanan. Jadi tiap anak berhak mendapatkan makanan. Contoh hak yang kedua, anak-anak berhak mendapatkan pakaian yang layak pakai. Ya, anak-anak itu berhak mendapatkan pakaian yang layak untuk dipakai. Berikutnya, setiap orang itu berhak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Tempat yang nyaman untuk kita tempati. Itu merupakan hak bagi setiap orang dan anak-anak. Kemudian kewajiban untuk semua orang. Yang pertama, semua orang mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Jangan sampai rumahnya kotor, tidak dibersihkan. Itu akan mendatangkan berbagai macam penyakit. Jadi semua orang itu punya kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Berikutnya, setiap orang atau anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menyapu halaman rumah. Perhatikan, bila ditemukan halaman rumahnya kotor, kita punya kewajiban untuk menyapu halaman rumah. Selanjutnya, merapikan tempat tidur. Kita sudah beristirahat dengan nyenyak, kita juga harus punya kewajiban membersihkan tempat tidur, melipat selimut, merapikan bantal yang telah kita pakai. Kemudian mengelap kaca jendela. Bapak yakin semua anak-anak pasti punya jendela. Jadi kita punya kewajiban untuk mengelap kaca jendela supaya tidak kotor. Itu merupakan contoh kewajiban kita di rumah. Kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban kita di sekolah. Nah, anak-anak perlu mengetahui hak apa saja yang didapatkan anak-anak ketika berada di sekolah dan kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh anak-anak ketika berada di lingkungan sekolah. Hak yang pertama, bahwa anak itu berhak mendapatkan nilai. Anak-anak itu berhak mendapatkan nilai. Dari siapa? Dari gurunya masing-masing.
Berikutnya, anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan bimbingan dari guru. Salah satu contoh kegiatan kita hari ini, anak-anak berhak mendapatkan bimbingan dari Pak Guru. Nah, apabila ada hal-hal yang tidak dipahami oleh anak-anak, ada hal-hal yang tidak diketahui oleh anak-anak, anak-anak bisa bertanya. Itulah fungsinya, bahwa anak-anak itu berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Berikutnya, anak-anak berhak mengikuti pembelajaran. Ya. Jadi setiap anak itu punya hak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, itu merupakan sebagian dari hak-hak anak di sekolah. Tentunya masih banyak lagi yang lain. Namun perlu anak-anak ingat juga, selain anak-anak punya hak di sekolah, anak-anak juga punya yang namanya kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak. Apa itu kewajiban anak-anak di sekolah? Mentaati tata tertib sekolah atau mentaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Misalnya, dilarang ribut saat belajar, atau dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mengganggu teman. Itu misalnya tata tertibnya. Jadi anak-anak itu punya kewajiban mentaati tata tertib sekolah. Berikutnya, anak-anak juga punya kewajiban menjaga kebersihan sekolah. Tujuannya apa? Supaya kita nyaman mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Apa yang terjadi kalau kelasnya banyak sampah, baunya di mana-mana? Pasti kita tidak betah belajar di dalam kelas, ya. Karena itu kita punya kewajiban untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian kita juga punya kewajiban menjaga fasilitas yang ada di sekolah dengan baik. Contohnya, perlengkapan-perlengkapan yang ada dalam kelas harus kita jaga dengan baik. Misalnya kipas angin, alat-alat yang lain, buku-buku yang disediakan, kita harus menjaganya dengan baik supaya dapat digunakan terus-menerus. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan berkaitan dengan materi hak dan kewajiban anak-anak di rumah dan di sekolah dapat anak-anak pahami, sehingga anak-anak dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan melakukannya secara seimbang. Nah, silakan anak-anak mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan. Tetap semangat terus dan tetap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.